Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita akan melanjutkan pelajaran Nahwu. Sekarang kita sudah memasuki episode yang ke-8. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang fi'il, di mana fi'il terbagi menjadi 3. Yang pertama ada namanya fi'il madhi, yang kedua ada namanya fi'il mudhari, dan yang ketiga ada namanya fi'il amr. Nah, pembahasan lebih lanjut dari ketiga fi'il tersebut, terus lanjutkan untuk menyaksikan video ini. Hari ini pembahasan kita adalah tentang fi'il, fil af'ali, pembahasan tentang fi'il. Fi'il dibagi menjadi 3. Al-fi'lul madhi, yang pertama adalah fi'il madhi. Kemudian yang kedua al-fi'lul mudhari', yaitu adalah fi'il mudhari'. Yang ketiga adalah fi'lul amri, fi'il amr. Kita akan membahas satu persatu tentang apa itu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Yang pertama adalah fi'il madhi. Al-fi'lul madhi huwa fi'lun dalla ala hadatsin fi zamanil madhi. Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan atas satu peristiwa pada masa lampau. Mislu, contohnya, kataba, fataha, qara'a, jalasa, syariba. Ini semua adalah contoh fi'il madhi. Di fi'il madhi itu adalah salah satu fi'il yang mabni. Dia tandanya adalah harokat fathah di akhirnya, seperti kata kataba, itu fathah di akhirnya selama-lamanya. Fataha, qara'a, jalasa, syariba. Jadi kalau dia fathah di akhirnya maka disebut dengan fi'il madhi. Fi'il madhi itu adalah fi'il yang menunjukkan peristiwa pada masa lampau. Maka kalau kita membaca kataba, artinya adalah dia telah menulis. Fataha, dia telah membuka. Qara'a, dia telah membaca. Jalasa, dia telah duduk. Syariba, dia telah minum. Fi'il madhi terbagi menjadi 2. Ada namanya fi'il madhi ma'lum dan ada namanya fi'il madhi majhul. Contoh fi'il madhi ma'lum adalah sebagai berikut: kataba, menulis; fataha, membuka; sa'ala, bertanya; syariba, minum; qara'a, membaca; fahima, memahami; daraba, memukul; qatala, membunuh; nazara, melihat; nasara, menolong; qatafa, memetik; ghalaqa, menutup. Nah, kalau fi'il madhi majhul, contohnya adalah kutiba, ditulis. Tadi di sini kataba, menulis, madhi ma'lum namanya. Kalau madhi majhul, kutiba, bacaannya adalah kutiba, artinya ditulis. Ma'lum, menulis; majhul, ditulis. Futiha, dibuka; su'ila, ditanya; syuriba, diminum; quri'a, dibaca; fuhima, dipahami; duriba, dipukul; qutila, dibunuh; nuzira, dilihat; nusira, ditolong; qutifa, dipetik; ghuliqa, ditutup.
Jadi bedanya antara maklum dengan majhul, kalau secara sederhananya yang maklum ini adalah fiil, kalau kita mengartikannya awalan seperti menulis, membuka, bertanya, meminum. Kalau yang majhul itu awalannya adalah ditulis, dibuka, ditanya, dan seterusnya. Tasriful fi'lil madhi. Ini perubahan fi'il madhi. Ada di sebelah kanan ini adalah bentuk dari fi'il madhi. Ini bisa kita kembangkan sesuai dengan kalimat yang ingin kita tasrif. Contohnya di sini adalah kataba, dia telah menulis. Kalau kita baca panjang kataba, artinya keduanya telah menulis. Kalau kita tambahkan wawu di sini menjadi katabu, artinya mereka telah menulis. Kataba, dia telah menulis. Kataba, keduanya telah menulis. Katabu, mereka telah menulis. Ini untuk muzakkar ghaib. Kemudian kalau yang di bawahnya katabat, artinya dia telah menulis. Katabata, keduanya telah menulis. Katabna, mereka telah menulis. Lil muannas, ini untuk perempuan ghaib. Yang atas ini adalah untuk muzakkar atau untuk orang laki-laki, yang di bawahnya adalah untuk muannas atau perempuan. Selanjutnya kata beta, kamu telah menulis. Kata betuma, kalian berdua telah menulis. Kata betum, kalian semua telah menulis. Ini lil muzakkar, untuk laki-laki. Mukhatab, yang diajak bicara atau lawan bicara atau orang kedua. Kata beti, kamu perempuan telah menulis. Kata betuma, kalian berdua perempuan telah menulis. Kata betunna, kalian semua perempuan telah menulis. Lil muannas, untuk perempuan. Jadi baris yang pertama pada kolom kedua ini adalah khusus untuk laki-laki. Baris kedua adalah khusus untuk perempuan. Mukhatab, yang diajak bicara atau orang kedua. Kata betu artinya saya telah menulis. Kata bena artinya kami telah menulis. Ini untuk muzakkar maupun muannas. Bisa digunakan oleh muzakkar, bisa digunakan oleh muannas, dua-duanya ini. Mutakallim, pada saat dia sebagai mutakallim atau orang pertama. Ini harus kita hafalkan supaya kita bisa mengembangkan dengan kalimat yang lain. Kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabata, katabetuma, katabetum, katabeti, katabetuma, katabetunna, katabetu, katabna. Nah, coba kita ganti dia dengan doroba misalnya. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobata, dorobetuma, dorobetum, dorobeti, dorobetuma, dorobetunna, dorobetu, dorobna. Nah, misalnya kita ganti dia dengan jalasa, yang artinya dia telah duduk, maka akan menjadi jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Nah, ini disebut dengan tasrif fi'il madhi. Silahkan bisa dikembangkan dengan fi'il madhi yang lain, dan kita perlu untuk sering-sering melatih tasrifan ini sampai kita benar-benar menghafalnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang al-fi'lul mudhari'u, fi'il mudhari'. Al-fi'lul mudhari'u huwa fi'lun dalla ala hadatsin fi zamanil hali wal mustaqbal. Fi'il mudhari' adalah fi'il yang menunjukkan atas satu peristiwa pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Mithlu, contohnya, yaktubu, dia sedang menulis. Yaftahu, dia sedang membuka. Yaqra'u, dia sedang membaca. Yajlisu, dia sedang duduk. Yashrabu, dia sedang minum. Jadi kalau tadi fi'il mudhari' menunjukkan masa yang telah lampau, yang berarti telah, maka fi'il mudhari' adalah
fiil yang menunjukkan masa sekarang atau masa yang akan datang, sehingga diartikan sedang atau akan. Wa alamatuhu, tanda daripada fiil mudhari, makana fi awalhi ihda ahrufi anaitu, apabila ada di awalnya itu salah satu daripada huruf anaitu, yaitu huruf a, huruf alif, huruf nun, huruf ya, dan huruf ta. Huruf alif ini menunjukkan arti mutakallim atau saya. Huruf na ini juga menunjukkan arti mutakallim, kami. Sedangkan huruf ya ini menunjukkan arti ghaib, dia. Sedangkan ta ini bisa menunjukkan arti mukhatab, kamu, atau bisa juga lil ghaib muannas, yaitu dia untuk perempuan. Contohnya adalah aktubu, ini artinya saya sedang menulis. Karena dia pakai a, maka diartikan saya. Aktubu, saya sedang menulis. Aftahu, saya sedang membuka. Aqra'u, saya sedang membaca. Ajlisu, saya sedang duduk. Ashrabu, saya sedang minum. Kalau pakai na, huruf nun ini, naktubu artinya kami sedang menulis. Naftahu, kami sedang membuka. Naqra'u, kami sedang membaca. Najlisu, kami sedang duduk. Nashrabu, kami sedang minum. Kalau yang ditambahkan dengan huruf ya menjadi yaktubu, dia sedang menulis. Yaftahu, dia sedang membuka. Yaqra'u, dia sedang membaca. Yajlisu, dia sedang duduk. Yashrabu, dia sedang minum. Kalau pakai ta, maka artinya adalah lil mukhatab. Taktubu, kamu sedang menulis. Taftahu, kamu sedang membuka. Taqra'u, kamu sedang membaca. Tajlisu, kamu sedang duduk. Tashrabu, kamu sedang minum. Tasriful fi'lil mudhari. Nah, tasrif lughawi daripada fi'il mudhari. Nah, ini juga perlu untuk dihafalkan. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, yaktubna. Taktubu, taktubani, taktubuna. Taktubina, taktubani, taktubna. Aktubu, naktubu. Yaktubu artinya dia sedang menulis. Yaktubani, mereka berdua sedang menulis. Yaktubuna, mereka semua sedang menulis. Taktubu artinya dia perempuan sedang menulis. Taktubani, keduanya perempuan itu sedang menulis. Yaktubna, mereka semua perempuan itu sedang menulis. Taktubu, kamu sedang menulis. Taktubani, kalian berdua sedang menulis. Taktubuna, kalian semua sedang menulis. Ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, taktubina, kamu seorang perempuan sedang menulis. Taktubani, kalian berdua perempuan sedang menulis. Taktubna, kalian semua perempuan sedang menulis. Ini khusus untuk muannas. Aktubu artinya saya sedang menulis. Naktubu artinya kami sedang menulis. Ini bisa digunakan untuk muzakkar maupun muannas mutakallim. Kemudian selanjutnya fi'il mudhari sebagaimana fi'il madhi juga dibagi menjadi dua. Ada namanya fi'il mudhari ma'lum, ada namanya fi'il mudhari majhul. Secara sederhana bisa kita pahami kalau yang maklum ini yang biasanya awalan artinya itu menulis, membaca. Kalau yang majhul itu yang awalan terjemahannya itu ditulis, dibuka, dan seterusnya. Contohnya di sini adalah yaktubu, dia sedang menulis. Yaftahu, dia sedang membuka. Yaqra'u, dia sedang membaca. Yashrabu, dia sedang meminum. Sedangkan yang majhul, yuktabu, dia sedang ditulis. Yuftahu, dia sedang dibuka. Yuqra'u, dia sedang dibaca. Yushrabu, dia sedang diminum. Nah, seperti itu ya menerjemahkannya. Kemudian al-fi'lul mudhari, fi'il mudhari ini dibagi menjadi tiga.
ada namanya fi'il mudhari sahihul akhir, ada namanya fi'il mudhari mu'tallul akhir, dan ada namanya al-af'alul khamsatu, fi'il 5. Ini khusus fi'il 5 ini timbangannya ada 5, wazannya ada 5. Kita bahas dari yang ini. Sahihul akhir artinya adalah fi'il yang sahih di akhirnya, artinya tidak dimasuki oleh huruf illat, yaitu huruf illat yang 3, yaitu wawu, ya, dan alif, maka disebut dengan fi'il sahihul akhir. Contohnya yaktubu, yajlisu, yakhruju, yadkhulu, yaqra'u. Kemudian mu'tallul akhir adalah fi'il yang di akhirnya itu ada illat atau ada penyakitnya. Illatnya adalah dia dimasuki oleh wawu, oleh ya, atau alif di akhirnya. Yang illatnya dimasuki oleh wawu contohnya yada'u. Nah, ini salah satu daripada huruf mudhari, fi'il mudhari ini ada harful illah, yaitu adalah huruf wawu di akhirnya. Yaghzu. Kemudian yang ada huruf illat ya, contohnya yarmi, yazni. Lalu yang ada huruf illat alif, contohnya yardo, yanha. Ini fi'il mudhari yang mu'tallul akhir. Kemudian yang ketiga adalah al-af'alul khamsah, artinya fi'il 5 yang wazannya itu mengikuti wazan yang 5, yaitu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Yaf'alani artinya keduanya sedang melakukan. Taf'alani kalian berdua sedang melakukan. Yaf'aluna mereka sedang melakukan. Taf'aluna kalian semua sedang melakukan. Taf'alina ini khusus untuk perempuan, ya, taf'alina. Contohnya adalah yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, dan taktubina. Sekarang kita akan membahas tentang fi'il amr. Fi'lul amri huwa fi'lun dalla ala talabi syai'in. Fi'il amr adalah fi'il yang menunjukkan atas permohonan sesuatu atau menuntut sesuatu. Artinya fi'il amr inilah fi'il yang menunjukkan atas perintah. Mithlu contohnya uktub, tulislah, iftah, bukalah, iqra, bacalah, ijlis, duduklah, ishrab, minumlah. Jadi fi'il amr ini fi'il yang menunjukkan arti perintah. Makanya namanya adalah fi'lul amri. Al-amru itu artinya perintah. Tasrif fi'lil amri. Nah, ini tasrif fi'il amri perlu juga kita hafalkan, yaitu uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Nah, hanya 6 saja tasrifannya, karena fi'il amr ini memang khusus untuk mukhatab, ya, kondisinya dalam keadaan mukhatab. Uktub artinya tulislah kamu, seorang laki-laki disuruh ini. Uktuba, tulislah oleh kalian berdua. Uktubu, tulislah oleh kalian semua. Uktubi, tulislah olehmu, seorang perempuan. Uktuba, tulislah oleh kalian berdua, untuk perempuan. Uktubna, tulislah oleh kalian semua, perempuan. Ini adalah tasrifan daripada fi'il amr, ya, fi'il amr yang perlu untuk kita hafalkan. Jadi fi'il amr itu adalah fi'il yang menunjukkan arti perintah. Maka di sini ada kesimpulan daripada pembagian fi'il, khulasatu aqsamil fi'li. Jadi ringkasan daripada pembagian fi'il. Fi'il dibagi menjadi 3, ada namanya fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Contoh fi'il madhi adalah jalasa, kataba, fataha, syariba, hasiba, sajada. Sedangkan contoh fi'il mudhari adalah yajlisu, yaktubu, yaftahu, yashrabu, yahsibu, yasjudu. Contoh fi'il amr adalah ijlis, uktub, iftah, ishrab, ihsib, usjud, dan seterusnya. Demikian pembahasan kita pada pertemuan hari ini. Untuk pembahasan ke depan kita akan belajar tentang i'rabul af'al. Semoga pembahasan pada
sekarang ini tentang pembagian fiil bisa dipahami dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.